Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu maulana wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabati wal qarabati rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pertama-tama kita berterima kasih, ucapan terima kasih lawan Allah beda ucapan terima kasih lawan makhluk. Kalau lawan makhluk, misalnya makhluk memberi alhamdulillah ya, luput. Kita lawan makhluk terima kasih atau minta rela atau minta ridho. Kalau lawan Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ajaran itu didahului juga oleh Al-Quran setelah bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita syukuri? Kita syukur terima kasih lawan Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kebaikannya lawan makhluk, menunjukkan kemurahannya lawan makhluk. Sebelum kita meminta, Allah sudah memberi. Allah Ta'ala, makanya Allah itu sifatnya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum kita minta, Allah beri. Belum bakal hendak, Allah julungi. Kurang apa itu? Kurang apa lagi? Jadi nikmat Allah itu banyak. Ada sedikit yang kita terima ini, ada sedikit. Cuman hati-hatilah, lancak disampaikan nih. Ujar ulama terdahulu disampaikan oleh guru-guru kita. Sampai kabar pulang kepada kita berataan, Allah memberikan nikmat lawan makhluk, itu Allah berkehendak untuk digunakan tetap ke jalan Allah, bukan ke jalan yang selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dititipkan Allah, apapun yang diberi oleh Allah, kena akan ditakunakan. Ditakunakan orang kena. Ditakunnya, nyamburinya. Kita sehat, ditakunakan Allah. Ikam sehat biar Allah subhanahu wa ta'ala, ikam gunakan kemana? Ikam aku titip rezeki, ikam gunakan kemana? Badadangar nyaman, ikam pakai kemana pendengaran ikam? Balelihat nyaman, ikam gunakan kemana penglihatan ikam? Aku hendak ya Allah, innalillah, beratan itu datang daripada aku, wa inna ilaihi raji'un, hendak aku tuh mulikakan kawadah aku pulang. Itu hendak tuh ya Allah. Makanya tetap kena akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang di dunia ini kita takutkan orang, ada apa? Tapi kena di hadapan Allah. Di hadapan Allah kena ditakutkan orang. Nah di situ orang berpikir, buat apa orang mencari mana dunia ini? Ada artinya juga. Di akhirat kena ditakutkan orang. Sehalus apapun ditakutkan orang, seganal apapun tetap dipertanyakan. Alhamdulillah, bersyukur kita lawan Allah subhanahu wa ta'ala berkat Habibuna Sayyidina Muhammad. Maka ada berkat Rasulullah kata Allah.
Kenapa paling kita bersyukur? Kita masih diberi izin oleh Allah bisa memuji Allah dan bisa memuji kekasihnya, bersalawat lewat Rasulullah. Banyak kejadian hendak, banyak, tapi gak kawan. Banyak hendak menggawi, banyak, tapi gak kawan. Kenapa? Allah kada menjinakkan, Allah kada meridai. Jadi dikala kita kawat, ingat saja lawan Allah, ingat saja lawan Rasulullah. Apalagi menggawi ini, bersyukur benar nikmat dan yaitu. Jadi kalau nikmat itu makan awak sehat, tapi banyak puncai, nikmat lah ada. Banyak rezeki, tapi rezekinya gasan apa? Gasan memberi lundu juga ke sungai akhirnya. Itu kan nikmat namanya. Banyak rezeki, gasan memberi lundu, orang memberi lundu. Nah, kita makan, dibuang pula, kejamban. Nikmat itu ada. Nikmat itu apa sesuatu apapun yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, itu nikmat. Makanya nanti akan sampaikan walaupun sehat tapi lupa oleh Allah. Biar garing, asal ingat berarti garing, itu nikmat. Jika kita sugih kita ingat oleh Allah, tapi limbahnya habis, ya Allah, ya tasbih tidak akan aja. Orang yang berkira bang, ya, duduk aja. Kenapa? Ingat Allah lagi. Kenapa? Ada duit. Berarti baik ada berduit daripada berduit. Berduit dengan Allah, baik ada berduit ingat Allah. Berarti baik ada berduit. Apa artinya berduit? Bukan ingat kepada Allah. Bapak. Nah, ini. Jadi walaupun kayak apapun posisi keadaannya, di mana kala itu ia ingat kepada Allah, berarti itu yang terbaik. Bersyukur kita nikmat Allah pulangnya. Malam ini kita didudukkan Allah di sini, di tempat yang bagus karena kita. Memang kita berencana, tapi siapa yang mengatur? Allah. Tanggal sekian ya Allah malam senayan kena ikam terkumpul di sini. Hah? Bapak ikam di situ, seburuk apapun yang kita gawi tetap ibadah malamnya. Beribadah itu berarti kita menghambakan diri, kita mengaku bukan Allah Ta'ala. Jadi orang yang beribadah itu berarti orang itu ada mengaku Allah. Ini bila ada beribadah berarti dia mengaku Tuhan. Karena ibadah itu menghambakan. Arti ibadah itu menghambakan. Jadi bila ada hendak beribadah berarti itu mengaku Tuhan. Jadi kada usah, wah aku ya Allah, kayak Firaun kada usah itu. Okay. Bila ada hendak beribadahnya dulu, berarti diam-diam mengaku Tuhan. Itu dalam kitab Tanbihul Aqyas. Diam-diam ini mengaku Tuhan. Nah, beribadah. Jadi kita ini beribadah. Beribadah apa? Beribadah menuntut ilmu. Hukumnya apa? Wajib. Fardu apa? Fardu ain. Berarti kita sudah masih lawan Rasulullah. Ujar Rasulullah, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimina wal muslimat." Kita disuruh menuntut ilmu, wajib besan kita, masih kita, berarti kita umat Nabi ngarannya. Jadi banyak aja kita kepada umat Nabi, ya lah. Berapa Allah Tuhan kita, tapi kita kan masih. Nah, makanya jurang nenek-nenek, oh jurang Tuhan kita sama Allah, ya masih kada. Makanya aja pang dulu aja lah. Nah, ini mengalam untuk ngarannya. Jadi kehidupan itu bukan apa-apa, ya kita juga menjulainya. Alhamdulillah kita dudukkan di sini apa? Mudah-mudahan pulang, walaupun kita sudah beribadah, ya, walaupun kita sudah beribadah, ibadah apapun, kita berzikir, kita sembahyang, kita bersalawat, duduk di majelis, menuntut ilmu, kita begawian kita Allah. Apalagi harapan kita ya, yang paling penting apa kita? Doa kita yang paling hebat lagi apa kita tunggu, Pak? Doa kita dan Allah, mudah-mudahan Allah ridha pulang. Biar kita beribadah sama Allahnya kada ridha ya Pak. Luput ya Allah catatan kok. Ingatlah kisah Syekh Abu. Namanya Allah melihat malaikat lah datang di pinggir sumur membuat catatan. Ujar Syekh Abu kan ahli ibadah. Malaikat itu membuat catatan apa nih Pak?
ujian malaikat ini catatan orang yang masuk surga. Wah, ya si ampun. Nyata sudah ngarang pada di situ. Tetap ada. Disaurkan yang di atas saponnya lah. Jadi bagi lihat apa? Tuh mencari. Syabu jalan malaikat. Ada. Wah, malaikat itu sudah baca seperti itu sapolat. Ada. Paham lah ya? Allah ada maridhai. Mungkin sabab musababnya apa kan tahu. Jadi makanya dalam hal ilmu ketauhidan kita kadang awam mengandalkan ibadah kita itu sebagai modal kita masuk surga. Kadang awam. Nah kita harap apa? Nah kita tunggu tuh. Pertama ridhanya Allah. Nah kedua syafaatnya Habibuna Sayyidina Muhammad. Jadi walaupun ridha Allah ada, tapi syafaat Nabi ada, masuk surga pada berapa ada. Jadi itu kuncinya. Nah mendapatkan pulang, apa kuncinya semalam? Kita mau kunci kita mendapatkan ridhanya Allah kayak semalam. Ingatlah jalannya lah. Mendapatkan ridhanya Allah ingatlah. Pertama harus mendapatkan ridha kuitan dulu. Karena ridha Allah, ridha wali-walidain. Ridhanya Allah Ta'ala itu pertama-tama adanya di ridhanya kedua orang tua. Biar ahli ibadah, ahli sujud, tapi ujar kuitan aku ada ridha. Allah pun ada ridha. Makanya pahala mendapatkan ridhanya Allah. Di situ dulu adakannya. Ridhanya kuitan dulu dicari. Kira-kira lah, amun kita tuh berbuat baik lah, berbuat yang benar, mengikut apa yang digawe oleh Rasulullah, itulah karena perbuatan yang baik, yang paling benar itu pada dasar selain daripada perbuatannya Rasulullah, selain mencontoh Rasulullah, kan ada jalannya. Selain daripada contoh dan perbuatan Rasulullah, ada yang lebih baik kan ada? Karena Rasulullah uswatun hasanah. Sidinlah contoh yang baik. Kira-kira lalu kita ini menggawi apa yang disuruh oleh Rasulullah, atau kita ini meninggalkan apa yang dilarang Rasulullah. Kira-kira kuitan kita sarekah adalah bangga Allah. Nah mendapatkannya di mana kita lawan guru, di mana kita tahu jalannya. Guru memadai, guru dong padanya. Ujar guru, Rasulullah itu menyuruh kainina. Ujar guru, Rasulullah itu menangatin kainina. Lalu digawe, senang hati kuitan, ya, menyakitakannya ada. Ridha kuitan, kena sampai kita bapaknya, lah sampai kena senang hati kuitan, walaupun sidin gak ada ujar, aku ridhonya sidin, ya lah. Ridha aku datanya sini. Ingatlah pelajaran dahulu. Ini kita lawaslah. Kita berikan kita. Dahulu kan aku rancak memadahkan. Sudahlah minta ampun lawan kuitan. Lah datang kuitan ini kada. Kadang kada pernah bersalaman lawan kuitan bunganya. Kalau pejabat punya cium obat-obatan sampai kanan lalu dua sepatu diciumnya kalau bungulan dari lah. Kuitan ada anak-anak bersalaman datang kuitan tuh nah dia berpandel bah dia pernah kalau semua apa hari apa akhirnya pakai raya yang berapa banyak ngomong lah berapa banyak ngomong hari raya lah hari ini berang suka dari kayak lain karena semua bersalaman kalau kuitan hari raya ini barang bah ulun ini bahan dapat dari guru, dapat datang dari guru, ujian guru bahannya. Aku mau pandai ini pun nah, aku buku juga nyampaikan semalam. Jadi pandai ku ini kesanat nih, aku dapatkan dari guru ke guru, sampai kepada Rasulullah. Minta itu Allah kuitan bah, ulun ini bahan minta itu demi akhirat nanti ya, dia menjadi akan ulun. Tiga wilayah. Tiga ini tak, belum minta dia tahu apa ini, minta dia tahu benar lansia, dia menjadi akan ulun, punya sini pun aku lihat,
Ada kami kuitan kena nang pembinaan pula emak. Ulun minta rela mainan, minta rela ulun dunia akhirat. Pian mengandung ulun. Ini nah hendakannya ridha Allah nah. Lihat ridha Allah di sini hendakannya. Jasa guru kan kurangnya memadahkan dia lah. Nah, bukan dari kena orang umat. Itu ingatnya juga anak. Minta rela ulun, pian mengandung ulun. Berat pian mengandung ulun. Ulun minta rela dunia akhirat. Bila ujar kuitan nang berdua itu nah, aku ridho dunia akhirat. Di situ detik itu juga kita dapat ridhanya Allah. Hanya kita minta ampun, ampuni bala, ampuni makna ulun dunia akhirat, kesalahan ulun. Apa gerangan minta ridha tidak pak? Minta ridha apanya? Abah kita minta ridha silih menjadikan manakahi darah daging kita datang sidin. Waktu melahirkan kita pagat urat sidin itu dalam kitab ada 13 kalau bukan salah kitab apa urat waktu melahirkan itu pagat waktu melahirkan kita minta rela surang. Makanya darah orang melahirkan itu adalah nifas, wiladah, ya lah. Ada darah nifas namanya. Itu 40 hari itu. Makanya ini itu melahirkan 40 hari itu pada boleh digawi. Aneh itu ada darah nifas. Ngarannya darah ini kan banyak, ada darah haid, nifas, wiladah, macam-macam lah. Nifas itu terjadi setelah orang melahirkan, haid setelah haid ada wiladah, darah penyakit. Banyak itu darah ada di beginian. Nah, kita rela Joshua. Bila jasidin aku rela ridha dunia akhirat detik itu juga dapat ridha Allah sebenarnya. Ridha Allah. Nah, buteng dulu lah. Sebutin bawa ilmunya ini kemana kerja salah kemana kamu bawa maka bila sudah dapat ridha kuitan sugih dunia akhirat kalau berhak ada bila dapat ridha umat pulang selamat dunia akhirat berhak ada. Nah ridhonya Rasulullah pulang ridhonya kayak apa? Ridhonya Allah, ridha Rasulullah pulang. Rasulullah jalurnya kepada gurunya si kegilah berguru bujur-bujur itu diambil jalurnya itu kepada guru ke guru sampailah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenal ilmunya tuh, kenal kan ilmunya lah. Jadi abah hendakannya rezeki itu di abah. Ayah kamu sudah meninggal. Amun sudah meninggal kamu kayak apa? Caranya nih, kecuali lah kita ada sampat minta ampun, lawan kada dari sini kita tahuan. Amun sampat sini itu baik-baik aja, berbuat salah aja kita datang kubur sidin satu, nangka dua ujar hadis. Parati akrabi pulang siapa-siapa kawan sidin bahari. Kawan-kawan sidin bahari siapa? Parati pulang. Jalin silaturahminya. Nah, amun sidin sampai ke mati kada mereka akan ada takwam kisahnya. Nah, ketahuan itu urusan Allah. Urusan Allah jaga kita. Ketahuan kita. Banyak kisahnya lah. Banyak kisah masalah kuitannya banyak. Andakannya di itu ridhanya Allah. Ridhanya Allah dan ridha Rasulullah ada di wadahku paguruan mendakannya ini pakai itu mudah-mudahan lah sekali lagi kita dapat ridhanya lah dan mudah-mudahan malam ini kita ini dicatat oleh malaikat kita duduk di sini niat hendak beribadah menuntut ilmu mudah-mudahan dicatat sebagai nilai ibadah. Harusnya nilai pahala, nilai ibadahnya. Harusnya pahalanya, nilai ibadah. Nah dicatat malam di ini beribadah. Nah itulah beribadah. Walaupun kita kalau belajar beribadah sudah ngaranya kan apa? Mau silaturahmi beribadah, ya lah. Dudukkan kecuali ini sambil kita belajar nih
berarti semenung air sandal urang itu kisah. Kamu masih baik-baik ibadah karena setiap yang baik itu ibadah ternyata setiap yang baik. Malam ini kita membuka sedikit tentang bab rezeki. Tentang rezeki. Sebagaimana dikisahkan Al-Quran mengisahkan terlebih dulu ini masalah tentang rezeki. Rezeki. Karena rezeki itu sudah dikisahkan itu dulu. Rezeki itu adalah bagian sifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Rezeki itu bagian sifat. Karena Allah itu memiliki nama 99, Asmaul Husna itu menjadi sifat. Sifatnya Allah. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Al-Malik, Allah itu Al-Qudus. Sampai As-Sabur. 99 sifatnya Allah, namanya Allah itu menjadi sifat. Sifat bagi Allah. Al-Quran mendahului Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin. Ujar Allah, dan tidak ada suatu binatang yang melata di permukaan bumi ini kecuali Allah itu menanggung rezekinya, pahamlah. Dan di Allah itu tahu tempat tetapnya dan tempat penyimpanannya masing-masing. Biar Allah napa? Wa kullu fi kitabin mubin. Biar Allah ada sudah dalam kitab, catatan yang nyata dalam kitab itu ada sudah. Nah, ditingkut bujur. Jadi kita hidup ini tugas kita tuh hanya berusaha, paham nggak? Hanya berusaha aja, berusaha aja nih. Rezekinya itu sudah ditentukan Allah. Amun kita mengikut ujar Allah, semua ini sudah ada ketentuannya lalu begini. Usaha itu syariat namanya. Syariat itu ikhtiar. Siapa yang mencontohkan syariat? Rasulullah mencontohkan. Cara begawi yang benar ya Rasulullah kayak ini. Cara begawi yang salah kayak ini. Menggawi nang halal ya Rasulullah kayak ini, nang haram kayak ini. Rasulullah mencontohkan cara begawinya. Jadi semua sudah dicontohkan Rasulullah. Ya kaibat berjualan nang haram ya Rasulullah kayak ini, nang halal kayak ini. Ya kaibat jadi petani nang haram kayak ini, nang halal kayak ini. Jadi pejabat nang haram kayak ini, nang halal kayak ini. Ya Rasulullah sudah dicontohkan Nabi belakang itu. Nah, timbang menimbang, takar menakar, kata aja Rasulullah sudah diajarkan Rasulullah. Kayak ini cara yang baik, kayak ini cara yang kada. Jadi kita itu hanya disuruh berusaha. Apakah di usaha itu hasil rezekinya? Kada. Kalau bang hasil gawean kita tuh adanya di usaha itu kada. Rezekinya tetap di tangan Allah. Kita hanya disuruh berusahanya aja. Jadi usaha itu laksana jembatan gasan dan jadi menuju barang. Jadi usaha dulu, barang aja jangan buat akun kasih tukar dulu, jangan buat buka nikah dulu. Barang aja itu jembatannya. Padahal sudah ada ketentuannya, sudah ada ketetapannya, ketentuannya sudah ada, ketetapannya sudah ada, sudah diatur berataan. Bahkan ujar Allah, wa ma min dabbatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha. Binatang melata pun sudah ada tanggungan rezekinya. Ini cirinya kan? Bila Allah tuh sudah menyatakan habis rezekinya ya dimatiakannya. Jadi lu siapa meninggal tuh rezekinya habis, banyaknya habis, kebaikannya habis, dan ini mengumpulkan amal ibadah pun sudah habis. Nyampak tidak? Empat malaikat yang menjaganya. Sudah ditentukan, ingatlah kisah Nabi Sulaiman. Allah pun sudah mengatur, artinya rezeki itu sudah diatur Allah. Kitanya hanya terus disuruh usaha. Makanya kita orang kudu yakin bahwa usaha itu mendatangkan rezeki, hukumnya syirik. Tuh jangan apa kada umpat orang hasilnya kira tuh jadilah. Ayo begawi itu karena hasilnya dilebih yakin seorang
bahwa gawian yang kita gawi itu mendatangkan rezeki banyak hukumnya syirik. Kenapa? Gawian itu bukan Allah Ta'ala. Jelas lah. Ini kata ke dalam tauhidnya nih. Kita ke dalam makamnya. Artinya ingatlah, gawian itu bukan Allah Ta'ala. Gawian itu hanya syariat ngarannya. Itu adam. Pahamlah? Berubah-ubah. Baru. Lain Allah. Nama juru rezekinya Allah melewati apa nama usaha itu. Nah banyak sedikitnya Allah nama aturnya. Pahamlah? Jadi jangan tapi ampun, jangan tapi gelisah. Ini sudah diaturnya. Nabi Sulaiman alaihissalam harkan duduk sini, lah di pinggir laut, duduk. Tahu-tahu datang samud. Berapa samud? Ini kita dulu kan. Samud ini datang membawa roti. Nah, samud berjalan sambil membawa roti. Ujian Nabi Sulaiman, kira-kira itulah. Berjalan malah. Apa yang bawa? Ujian samud, roti Nabi Sulaiman naik. Roti, Nabi Sulaiman turun lagi sini di antara suge. Sini itu apa? Kaum kader lawan binatang juga. Kalau dia Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu samud itu jalan, hatan jalan. Ada sadar samud ini tadi. Sekalinya apa? Termasuk kemuntung kodok. Sahih kita bilang. Termasuk kemuntung kodok. Nah kodok ini tadi, limbah samud tadi masuk, lalu bercabur ke dalam banyu. Bercabur ke dalam banyu. Kemana samud tadi jadi Nabi Sulaiman? Lawan kodok tadi nih, kemana ini nenek? Limbah timbul kodok nenek. Keluarlah si samud ini, hilang rotinya. Dikiau Nabi Sulaiman, samud sini dulu. Kemana ikan dibawa kodok? Mana roti tadi? Ujar siapa? Ujar samud, Nabi Sulaiman. Sampai di buah banyu sana, aku diparakakannya oleh kodok ini, muntungnya itu muparak lawan batu. Bebanyak aku keluar, muncul cacing. Pada batu ini muncul cacing. Cacing ini Nabi Sulaiman sudah tuli, buta, lumpuh pulang. Ini cacingnya itu jadi samud, malah tuli, malah bisu, lumpuh pulang. Lalu diambilnya Nabi Sulaiman roti yang udah apa tadi? Diambilnya, limbah itu tentu penyuruh kali. Nah, masuk, ya aku timbul nih. Ujian Nabi Sulaiman, itulah ketentuannya. Macam-macam sebab Allah hendak mengantarakan rezeki. Allah menyesuaikan dengan Al-Quran. Nah, baca Al-Quran, binatang melata aja gini di dunia ini ada jaminannya. Dan kayak lagi, jangan fokus di situlah. Nah, tapi pulang, wa ya'lam mustaqarraha wa mustaudaha kullu fi kitabin mubin. Tapi pulang sebutin bila berapa lagi sisanya dirahasiakan ya Allah. Bila kita pacaran dapat, jangan tahu lah esok tuh kalau pacaran dapat rezeki ada bukan kita ya lah. Tapi dirahasiakan Allah. Aku tuh menyuruh ya Allah, gawi aja hari apa kena aku membeli, jam berapa ada, itu sudah kesempatan tuh akan tahu ya. Ada sudah ketentuannya. Itu sudah kucatat ya Allah. Itu kurahasiakan. Di manakah aku menyulung kena kada tahu kena. Di sini ikam begawing ini kada menyulung ya Allah. Atau ikam pembalas rugi ya tahu-tahu ikam di sini menyulung kena itu sudah ketentuan. Oh ya Allah, inputlah yang menjadi keyakinan. Jadi Allah Ta'ala itu, dan kita ini kada mengetahui wadahnya di mana, tetapnya itu di mana, dan rezeki kita ini berapa lagi kita tahu. Di mana Allah menyimpannya kita kada tahu juga. Kita kada tahu. Wa ya'lam. Nah, pulang kulit di kitabin mubin, dan sudah dicatat. Catatan itu sudah ada. Bila inya tuh, bila sudah ada rezeki, kan ada lagi jadi mati akan ya Allah. Ada kali-kali itu sudah.
Ini nangalin apa ya? Ngisah kita dulu awak sudah garing lah, garing awak. Apa-apa kada kawal lagi, celeng mata. Meninggal kada, minum kada kawal lagi, makan kada kawal lagi, bertahun-tahun itu ngarannya apa ya? Umur masih ada lah, cuman rezeki habis berdahulu. Tahulah sahabatnya semalam, ingatlah sebabnya rezeki kita habis berdahulu, ingatlah semalam. Ingatkan di balas Allah 10 kalau tak. Nah surang tak ambil berdahulu, tak ambil berdahulu. Suah apakah rezeki itu mau orangnya ya kan? Umur masih ada, rezeki habis. Nah ini rezeki habis. Jadi ketentuan rezeki itu sebagaimana dikisahkan di kitab Jonabah, Nabi Sulaiman sudah mengisahkan, artinya ulat di dalam batu jegin ada rezekinya. Usaha ulat apa tadi ya? Keluar pada batu, ya. Apa usaha ulat nama? Berdoa. Di samping berusaha berdoa ini, berdoa. Nah kisah ulat, ingatkah tentang perdebatan kisahnya antara murid lawan guru, Imam Syafi'i lawan Imam Maliki. Nah, ujar Imam Syafi'i, ujar Imam Maliki, wahai muridku Imam Syafi'i, Allah memberi rezeki itu sudah ada ketentuannya. Ini kisahkan. Ini Qurannya. Lihat Quran ini, wa mustauda'aha kullu fi kitabin mubin. Sudah ada ketentuannya walaupun hanya dengan berdoa. Ujar Imam Malik mengisahkan Imam Syafi'i. Ujar Imam Syafi'i, wahai guruku Imam Malik, kada harus berusaha. Dikira Imam Syafi'i itu usaha itu hanya ikhtiar naraman teranjak itu aja. Katanya doa usaha, kita bersedekah usaha, kalau aku bersedekah usaha, karena kita ingat janji Allah, bersedekah 1.000 dibalas 10.000, itu kita usaha kita bersedekah, itu usaha terus nih. Ujar Imam Malik, kada Imam Syafi'i, rezeki itu kadanya tantunan apa harus digawi kada? Odok jadi Imam Syafi'i harus digawi, bila ada digawi kada tak rezeki. Nah jadi Imam Malik, Imam Syafi'i ini mengancam negara ibarat lah. Libat untuk berdebat antara Imam Syafi'i lawan Imam Malik. Ujar Imam Malik, Imam Syafi'i, rezeki itu sudah ada ketentuannya. Usaha memang harus berusaha, melalui berdoakah kita ya lah. Lewat kayak apakah caranya? Usaha deh. Ujar Imam Syafi'i, harus diusahai. Boleh Imam Syafi'i pada wadah Imam Malik. Di tengah jalan Imam Syafi'i melihatlah orang memetik buah kurma. Nah jadi Imam Syafi'i pas benar, nih lagi orang ada apa panen kurma. Ini ada orang panen kurma. Nah orang di sana lah panennya cakap-cakap lah kurma panen orang. Kita bani ya lah. Ini larang tambah lah. Dan ini larang banget. Jangan melarang tambah. Sudah rezeki dari lain nanti banyak juga. Karena tanda. Ujian Imam Syafi'i, ini tampulu ada orang panen kurma nih, aku dangani gitu. Lalu Imam Syafi'i singgah mendangani orang panen kurma. Libah panen kurma, lalu Imam Syafi'i diupahi orang kurma. Nah, jadi Imam Syafi'i pas benar, aku bawa kurma ini ke wadah guru kunang kena pengarasan tadi. Murid melawan guru, ya lah. Bungol kita guru terus pelajari seorang. Kita adalah Imam Syafi'i tata aja mungkin kasih negara mengerti ada sini hendak menjadi ajaran aja gasan kita bersama.
Mungkin kayak Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Hambali, Imam Hanafi sudah kan di atas ya lah. Kita benar ya, mau sampai melawan juga. Jadi limbah dapat upah tadi, Imam Syafi'i lalu berbulik kepada Imam Malik. Buroko jadi Imam Syafi'i, Imam Malik. Ulun nang bujur, nang mana Imam Syafi'i? Nang perdebatan kita tadi. Ujar pian kan rezeki itu walaupun kada diusahain sudah kata Tuhan Allah ada. Ujar ulun kan harus berusaha Allah. Nah nang bujur Imam Malik kayak ulun. Kenapa? Nih, ulun buah kurma. Kita tahu lah buah kurma ini. Ulun tadi mau ambil upah, mau mutik kurma, lalu diupah kurang kurma. Nah buktinya berangkat begawi. Nih bisa pian jadi Imam Syafi'i. Ulun mau beri pian, kurma ini mau beri pian. Kan berarti gitu loh nang bujur artinya harus lewat begawi tenaga deh. Ujar Imam Malik, alhamdulillah Imam Syafi'i lawas aku berdoa hendak makan kurma ikan dong antaranya. Nah mana nang bujur dua-duanya benar, ada dengan salahnya. Imam Syafi'i benar artinya kita harus begawi nah dengan doa pun usaha juga ngarannya. Mau berdoa aja ada tempatnya, lain makomnya kita nih. Wah berdoa aja di guru, biasanya doa ada tak rezeki ya. 7 hari 7 malam sudah duduk dan tersejadah. Hari pertama panci nanti jual gini. Ya, hari ke-8, hari ke-9 bincing dijual. Hari ke-10, ke-11, 12 kali sing makanan lagi. Ujian nang laki kenapa umumnya ada makan? Apa kesan memasak apa? Beberapa ketika duduk nang sejadah itu habis penjual di sudah. Lain makomnya lain makomnya lah lain itu itu tentang rezeki lah. Tentang rezeki artinya kita yakin ketentuan rezeki itu semua ada Allah atur sudah lah. Allah atur kayak tujuan apa kita makan. Kenapa aja aku alhamdulillah benar aja lah salat perjalanan ke jauh aja disugihakan orang suruh makan jangan heran Allah mengatur apa Qurannya tadi ada tempatnya kena di mana ikan menerima nasi di mana ikan menerima ini sudah ada ketentuannya jelaslah tauhidnya supaya kita jangan gelisah jangan sangka buruk lawan Allah. Yang jenang ini akibat tertolak pas terdapat rezeki kada dengan itu ya lah. Rezeki pun yang belum hari ini. Nah nyaman kalau menjawabnya ada aja kena dalam Quran ada dengan aja. Duduk dulu ya. Oke itu sarik gitu kan. Oke saya baca ada Qurannya. Dalam begini Quran pulang. Ketentuannya adalah cuman kita disuruh berusahanya aja. Jangan yakin usaha itu mendatangkan rezeki. Bila menganggap usaha itu mendatangkan rezeki, kita syirik. Lain kata syirik. Kenapa? Gawian itu bukan Allah. Nah, Allahnya nama mantap tauhid kita. Kita halusi supaya kita jangan terkena syirik khafi. Bersama buruk kita, seolah kita sombong sudah. Halusnya sombong sudah. Waduh, berapa gawi jadi enak. Jadi menganggap tuh gawian itu betapa rezeki ada lain jelaslah nang membawa kitab Ma'rifatul Asmaul Husna sila buka pulang lah nang membawa kitab buka halaman 384 memahami sebab dan musabab. Ini masih dalam hal mengenal sifat Allah Al-Wahid. Nah, kalau kita karena 384 berkata ulama itu menyampaikan
sampai kabar kepada kita dalam kitabnya ini. Dalam memahami masalah ujar Allah Ta'ala, ujar ulama, sebab dan musabab ini ada 4. Jadi sebab dan musabab itu ada 4 golongan manusia. Kenapa dijelaskan nih? Supaya kita jangan salah i'tiqad. Kita harus memahami yang benar dari 4 macam golongan ini. Jadi jangan tahu. Golongan pertama, mereka yang berkeyakinan bahwa sebab itu bisa memberi bekas seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Ada makan, ada kenyang. Tiada makan, ada kenyang. Kan banyak beberapa kita Pak. Ini sebab yang pertama Ini golongan manusia pertama Ujarnya apa? Ya sama tadi, bila kada begawi ya kada berjati. Jelas. Bila kada makan obat kada sehat. Kalau kan? Pahamnya nih? Nah, sama ini nih. Bila kada makan dia kada kenyang. Ujarnya nih. Bila kada minum kada hilang haus. Nah, antara sebab berlajim-lajim dengan musabab nang menganyangakan adalah makan, nang menghilangkan dahaga adalah minum, nang membakar adalah api, dan membasahi adalah air. Apabila demikian i'tiqad seseorang, maka para ulama sepakat mengatakan kafir. Lihatlah, kalau kan sebab itu nang menjadikan kita mati, matang-matang kok stroke lalu meninggal stroke rabah atau meninggal. Kenapa itu orang maka meninggal? Ya kan stroke. Jadi stroke-nya itu lah mulai meninggal. Ini kafir. Kenapa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nang menghidupakan lawan mematikan itu ialah Allah, bukan stroke itu. Jelaslah. Tauhidnya atas hukumnya langsung nih. Jadi bukan musabab itu, bukan sebab itu yang menjadikan musabab. Kalau kau istilah kata, ada panjuan maka rugi pedagang kok. Harga turun, ya lah. Waktu bertukar larang enggak, ya lah. Timbul turun harga, itu kok menjadi rugi. Syirik hukumnya. Bahkan ulama sepakat menyatakan, ulama dan kitab ini mengatakan kafir. Kenapa? Bukannya turun harga itu yang menjadikan kita rugi, tapi Allah memang ada memberi kita rezeki, jelaslah. Makanya kan dengan kita tadi. Lah. Ya sama aja tadi. Ujian Imam Syafi'i bila kada bergawi, kada punya rezeki. Ujian Imam Malik kada. Sudah Allah yang menentukan. Ya tadi kenapa? Alhamdulillah Imam Syafi'i dan Imam Malik. Aku berdoa sudah tak makan kurma, gantung antaranya sekalinya. Nah ini berkaitan dengan kitab ini. Nah, artinya apa? Para ulama sepakat mengatakan kafir. Contoh di sini lah, kan apa curang? Makan apa? Makan. Ini makan itu, ya alhamdulillah, makan ampihkannya. Ya, bukan makan itu nama ampihkan lapar. Bukan minum itu yang menghilangkan haus. Ujar ulama kalau kita berpendapat api itu yang menjadikan sebab itu terbakar ada. Memang sudah saatnya ini akan musnah, pahamlah. Itulah kata Allah dalam mana tauhidnya. Supaya kita tuh jangan mendahului berdahulu pada Allah Ta'ala. Jangan. Kita ini ujar orang bahari wayang warak. Kita ini hanya tontonan. Kita ini mainan orang aja. Nah, jaga bujur-bujur itu golongan pertama ini. Lah. Jadi yang membakar itu adalah api dan yang membasahi adalah air. Ada tantu. Yang membasahi itu banyu ada tantu. Apabila demikian i'tiqad seseorang, ujian ulama, maka para ulama sepakat
mengatakan kafir. Kenapa? Karena ia menjadikan sebab itu seolah-olah Allah yang menjadikan. Padahal kada. Jadi mana nih? Nah, yang jaka jadi lambat makan obat pas meninggal. Sudah dokter memadahakan 3 kali sehari, biarnya 8 kali sehari, sudah saatnya meninggal kayak apa? Jadi bila menganggapakan sebabnya itu menjadikan musababnya syiriknya. Nah syiriknya itulah yang menjadikan seseorang menjadi kafir, paham nggak? Dalamnya itulah ini golongan yang kedua pulang. Ada pulang golongan manusia nih. Nah tadi itu hati-hati bangetlah. Sama aja. Alhamdulillah ya. Limbah minum obat, makan obat ini hilang sakitku. Ya, hati-hatinya ini bukan obat itu yang menghilangkan penyakit, tapi Allah lah yang menghapus penyakitnya dengan lantarannya aja. Lantarannya, sababnya aja, kulla syai'in sababa. Sebabnya aja. Itu bentuk syariat daripada kita. Jelaslah, hati-hati mana mengambilnya, hati-hati mana memahaminya, supaya kita dapat jangan sampai tak ambil hak Allah Ta'ala. Kita tak ambil hak Allah Ta'ala. Kita ini makhluk yang bersifat la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita akan berdaya. Ada tak apa-apanya. Lihat golongan yang kedua pulang. Mereka yang mempercayai pulang ada bahwa sebab tidak memberi bekas pada dirinya sendiri, tetapi memberi bekas dengan kekuatan yang diletakkan Allah padanya. Golongan ini berkeyakinan bahwa makanan itu kadang menganyangkan, minuman kadang menghilangkan dahaga, api kadang bisa menghanguskan, dan air tidak bisa membasahi dengan dirinya. Tetapi makan bisa menganyangkan karena punya kekuatan yang diletakkan pada Allah. Begitu juga air atau api, keduanya bisa memberi bekas. Pendapat tidak, karena punya kekuatan yang diletakkan Allah padanya. Etikat golongan kedua ini dinyatakan fasik oleh para ulama. Kenapa kayak itu? Berpendapat ulama ini. Ini pendapat ini. Wah, ya. Kadanya makan itu memang menganyangkan. Ujar pulang nih. Yakin inya, buat api itu aja. Kada yakin pulang. Ada bisa buka disokong api itu membakar. Dia yakininya api itu ada bisa membakar. Keyakinannya nih. Ternyata pasif juga. Memang kenyataannya api itu bisa menjujur, memang. Kenyataannya belum akan kanyang, ya lah. Kenyataannya ini. Yang dimaksud dua hal ini tadi, hati-hati adalah. Yang pertama tadi seolah-olah yang mematikan itu penyakit. Nang menganyangkan itu makan. Berkeyakinan ini. Lalu terlindunglah Allahnya. Itu namanya merupakan seseorang syirik bahkan jadi kafir. Yang kedua ini tadi menjadikan pasif. Ini menghilangkan syariat. Bahkan sudah ada ketentuan duduk ini menurutkan rezeki. Lalu jangan berusaha makan di sebanyak kita disuruh berusaha, paham tak? Dilengari minum obat. Jangan yakin obat ini dan mau merasakan itu nanya. Jelaslah. Nah tadi itu menghilangkan Allah, lah, menghilangkan kekuasaan Allah. Nah keduanya menghilangkan syariat. Jadi orang menghilangkan syariat itu ulama berpendapat hukumnya fasik. Hancur lalu nih, fasik pula. Paham lah? Memahaminya. Yang pertama tadi golongan pertama ini beranggapan. Contoh, nang mematikan penyakit, nang mewarasakan obat, nang menganyangkan makan, yakin ini bukan Allah Ta'ala itu nang mematikan segala, yakin ini sabab lantaran itu dia yang bisa mencelakakan, kesyirikan ini pengadilan ini. Nah, nang kedua ini kurang nih, menganggap api itu kalau bisa membakar, jadinya ini hukum syariat tinggalnya, artinya ini ada memakai syariat. Wah, api itu kan memberi bakas, ada pangkalan. Bilanya menjual berarti. Nah, kada yakinnya api itu memanas, kada yakinnya apa? Banyu itu bisa membasahi pulang.
itu lantaran sabab syariat nang diberikan Allah lawan kita syariatnya. Hati-hati pulang, itu bukan Allah juga. Jelas kan? Artinya kita tidak tahu meninggalkan sebabnya. Sebab ini syariat ngarannya. Jadi tadi itu hakikatnya Allah terhilang, menghilangkan Allah, lah timbul seorang nih. Nah ini tadi menghilangkan syariat sama aja menghilangkan Rasulullah. Kayaknya gugurnya apa? Pasik gugurnya. Pasik. Jadi ngalir memahami lah. Insya Allah kalau ngalir, mudah-mudahan bila Allah paham lah. Mudah-mudahan bila Allah paham. Hanya nang ini aja kok kamu menyampaikan nang seluasnya nih. Kayak belajar memahami. Tapi mudah-mudahan bila Allah paham. Karena guru kalau jumpa Allah juga memahami. Guru hanya menjelaskannya. Artinya apa tadi ya? Jangan yakin, nah, nang mewarasakan obat. Contohlah, nang mematikan dari penyakit ada. Memang hukumnya kita sudah saatnya kita ada umur lagi. Tuh. Nah, nang kedua ini pulang, wah, obat itu kan kamu mewarasakan ada aku. Ada percaya pulang nih, obatnya syariat. Nah itu nah. Ada percaya pulang, lalu obatnya syariat. Berusaha mengobatan menuju Allah waras tuh yang bilang. Itu dia berpendapat nih. Berusaha memupukkan perumahan itu dia. Berusaha baik tuh ada tuh dia. Kayaknya habis makan apa mau. Itu kan pintarannya lah. Kan hidup ini kan ada syariat, ada hakikat, paham nggak? Hakikatnya di tangan Allah, syariatnya dicontohkan Nabi, walaupun kita. Nah ini dua sudahlah. Paham ya Allah? Memahaminya tadi benar nih. Golongan yang ketiga, golongan ketiga pulangnya. Mereka mempercayai bahwa sebab tidak memberi bekas, yang memberi bekas adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dengan ada sebab dan ada musabab, seperti ada makan, ada kenyang. Tidak makan, tidak kenyang. Bila makan maka Allah akan mengenyangkan, dan bila tidak makan tidak akan kenyang. Pendapat yang ketiga ini adalah i'tiqad orang jahil dan bisa membawa kepada kafir juga pulang. Pendapatnya apa ketiga ini? Silakan makan silakan. Pulang ya. Gitunya kayak ini pendapatnya. Jadi ujarnya bila makan Allah memberi kita hanya. Jadi inya mengiringakan makan itu tadi diiringakannya artinya dengan makan itu lalu Allah memberikannya. Padahal makan juga. Obat ya obat. Obat lawan Allah. Pokoknya kalau disatukan barulah. Aku ulangin lagi kisah lain jalan dulu lah. Supaya memahaminya. Kita kisahkan pulang dulu nang jauh. Masalah Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah binti Sulaiman al-Basri al-Adawiyah. Jadi al-Adawiyah al-Basri. Rabi'ah al-Adawiyah seorang sufi gotinya. Ya kan? Kita harus alhamdulillah. Kesan lain dulu, mudah-mudahan paham lagi. Waktu itu kan ada yang melamar. Melamar Syaidah Rabi'ah binti Sulaiman al-Adawiyah al-Basri. Sedikit ulama sufi. Jadi orang kacak menyebut Rabi'ah al-Adawiyah gitu lah. Padahal hasil Rabi'ah binti Sulaiman, Rabi'ah al-Adawiyah binti Sulaiman al-Basri. Al-Basri itu orang kampung sidin orang Basrah, orang Irak. Sakampung sidin lawan Syekh Al-Imam Hasanul Al-Basri sakampung. Lalu Syaidah Rabi'ah al-Adawiyah bertakun. Ujar Syaidah al-Adawiyah bertakun. Ikam beribadah kenapa? Ujar ulama nang saiko, aku beribadah ini, aku hendak masuk surga. Tadilah membandingkanlah. Bertakun pulang sidin lawan ulama nang saiko. Ikam jasidin ibadah ini hendak bapak. Ujar saiko, aku supaya jangan masuk neraka. Nang seikong tadi supaya hendak masuk surga. Nang seikong supaya jangan masuk neraka. Ditakunakan sidin pulang nang seikong. Ikam beribadah berapa? Aku jangan seikong beribadah ini terserah Allah Ta'ala aja dah. Nggak disuruh kok gawe dah. Ayo. Lalu ujar sidin, berjalanlah sidin.
dibawa sini ukur lawan banyu, sebelah tangan sini membawa ukur, sebelah tangan sini membawa ember diisi banyu, lalu dikakunakan orang, hai syaidah Rabi'ah, anda kemana pian? Maka membawa ukur ni anda kemana? Aku di sini hendak menuju neraka, hendak menuju surga. Surga hendak menuju di sini. Itu kan membawa ember itu kan hendak kemana? Aku di sini hendak menyinggur neraka. Kenapa? Supaya orang beribadah itu jangan lagi berharap surga, jangan takutan lagi lawan neraka. Karena surga lawan neraka itu bukan Allah Ta'ala. Jelas tak? Makanya para sahabat itu ditakunakan hendak kemana? Ujar sahabat, aku mau ingin juga surga. Amunkan neraka, ada apa? Apa tujuan kalian kemana? Aku hendak selalu bersama Rasulullah. Orang hati-hatilah, kan banyak supaya dia masuk surga. Bila masuk surga itu kan dulu dijumpa oleh Allah. Maka kita datang mencari kematian darilah datang kita daripada Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kita membulik kepada Allah. Bukankah surga? Kamu sudah berjumpa dengan Allah punya, sudah kasih tujuan. Kemana lagi tujuannya? Jelaslah. Berbuli kita tadilah. Artinya, jangan yang kita makan itu memadahkan, makanya akan jelaslah. Jangan obat itu nah. Alhamdulillah jangan nambah makan obat nah. Ada percaya dalam obat syirik juga. Menganggap kalau obat itu mau merasakan apa aja kitab nah. Dari kitab juga dari kitab etikat orang yang jahil dan bisa membawa kepada kafir. Adanya. Jadi hati-hati benar. Ini nang hati-hati ini adalah perkataan lah kada di dalam etikat. Tapi etikat itu kan keyakinan. Keyakinan tuh andatannya di dalam bukan di muntung. Ini banyak aja. Yakin aja pengaku juga. Ya apa jurang? Anu situ selawas mengaji ini yakinlah sudah aja. Lawan binatang ada binatang utang. Yakin sudah. 10 hari sudah melaporkannya. Ayo aja kawan berjalan bertemu babi. Itu dia. Nah, babi aku tuh utang dia kalau dia. Kata aji aku semalam. Oh iya ada jurang. Berjalan-jalan bertemu ular pulang itu cuma tadung lah ya Pak nang jam makan nah tadung ya juga aja pulang tetamu buaya iya juga pulang. Keyakinan itu nang dimaksud andakannya bukan dimuntung jelas sama aja juga perbuatan di dunia ini bukan pander gawinya nang bujur kali pandernya juga ya mempandernya itu muntung itu ngarannya perbuatannya nang bujur etikat itu artinya keyakinan. Nah di dalam kitab hati-hati. Jadi keyakinan kita jangan keluar daripada Allahnya, paham tak? Itu maksudnya. Nah nang keempat kata Jibril karena aja ulama menyatakan nih supaya kita ini harus memahami yang benar dari 4 macam golongan ini. Yang benar yang mana? Golongan yang keempat mereka yang mempercayai bahwa sebuah sebab tidak bisa memberi bekas dan tidak pasti dengan ada sebab ada musabab. Yang memberi bekas adalah fi'il atau perbuatan. Kejadian ya? Atau perbuatan Allah seperti dengan makan belum tentu kenyang, dengan minum tidak pasti akan hilang dahaga, api tidak bisa belum tentu menggusahkan, air tidak bisa belum tentu berfungsi untuk membasahi. Dengan sebab makan ada kenyang itu karena ada bekas dari fi'il tadi af'al perbuatan dan iradat Allah. Namun dengan makan belum tentu kenyang, dengan tersentuh api belum pasti terbakar. Ini i'tiqad yang benar dan selamat. Kesimpulannya di mana? Artinya Allah yang menentukan. Ya sama dikisahkan di kitab sebutin tadi. Kita bergawi bukan gawian itu yang datangkan tetap Allahnya. Bukan apa yang kenyang, bukan makan itu yang penting aku makan. Memang saatnya aku makan bergeluruk sudah bergeluruk sudah makan kenyang lah. Ada tantu juga, ada tantu juga makan itu menganyangkan kan juga. Amun tantu yang makan itu menganyangkan, amun tantu duit itu yang menyenangkan banyak aja orang berduit, apa mau panik ya.
banyak aja nasihat kalau pilih dari wah mau awasnya aja duit banyak bini luas ya lah. Banyak duit sampai kapal terawang aja udah nggak apa bayar dari misi ya. Banyak harta banyak tanah banyak rumah apa nih ya apa memang itu mah takut pusing nih sekali apa ada masalah yang duit terlambat dibayar orang yang banyak nih sedikit pak nah jamin nggak jadi ternyata i'tiqad yang benar di antara empat ini ialah golongan yang terakhir. Kenapa? Bilanya sudah berbunyi, makan naik. Tantulah kalian, tantu juga. Lalu garing. Kada percaya lawan obat ini apa? Apa hukumnya tadi? Hah? Apa tadi? Apa tadi yang kedua tadi Pak? Kada percaya lawan obat? Pasif juga pulang lah. Meyakini obat itu namu rasakan kafir pulang. Itu lah. Artinya bila makan obatnya disitulah Allah merasakan kan tantu juga pulang. Buku juga pulang di kitab ini. Yang penting bila dari mana obat dah. Jangan tersalah meminumnya. Sakit kepala nang dimakan obat napa? Jenet terus juga. Itu bunga jadinya. Jangan. Artinya pas-pas memakannya itu. Bujur-bujur. Jadi kayak gini apa? Bila sakit ini minum obat. Bila lapar ini makan naik. Kayak itulah. Masalah paras kadanya itu terserah Allah. Nah, nang ini keyakinan yang benar. Hati-hatilah. Kita belajar juga hati-hati benar nih. Supaya kita jangan terlindung lawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi umpamanya api ini Bang. Itulah api ini membakar aja. Adanya itu Bang penting aku ambil api, aku jujur masalah terbakar ada itu urusan Allah selesai. Itu nang jujur. Kalau jangan usah nggak ada tanggungan, aku jujur dulu. Setelah apa api ini jujur Bang ya lah. Masalah jujur adanya itu terserah ya. Nah itulah. Nah, seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Raja Namrud. Nah, beliau tidak terbakar sekalipun berada dalam kobaran api. Ini mengisahkan Nabi Ibrahim. Karena api hanya satu sebab bagi terbakar, namun Allah tidak menghendaki terbakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga api pun tidak berfungsi untuk membakar. Jelas kalau sudah ada kejadian, kada percaya kalau api itu bisa menghanguskan. Aku mau yakin dalam api ini ada kitabnya. Aku ini jangan tertentu lagi api itu bisa membakar rumah, menghidup ya, nyimpen bensin ke rumah, bapak habis. Usang sekalinya lah, jadi kok. Kada percaya pulang api ini bisa membakar. Percaya yakin pulang api membakar, rumput juga pulang. Nah, contoh lawan Nabi Ibrahim alaihissalam lah. Sampai Allah menyatakan, mana buktinya Allah menyatakan apa ya Allah dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Qul nayaru ibadan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, ya Allah, dingin, jangan panas. Jangan ikan bakar Ibrahim. Dipakai oleh orang-orang yang pada karuan, gawiannya juntannya teh habis juga itu bakar. Nabi Ibrahim kali itu dapat hendak dibunuh Raja Namrud karena sidin musuh dalam agama dianggap Raja Namrud musuh. Nah ini Nabi Ibrahim binatang siapa nang anak pemajahnya burung pipit. Nah datang burung pipit mengambil lawan banyu burung pipit menyimbur, diambil pipit pulang banyu menyimbur. Kira-kira burung pipit itu menyirami api itu lawan muntongan halus itu ya maulah aja. Kata Allah ujar pipit yang penting usahaku dulu. Masalah pajah dan kada ini sama kada kita punya sama. Masalah pajah dan kadanya ini itu urusan Allah. Yang penting aku berusaha dulu memajahinya karena aku sayang lawan Nabi Ibrahim, makanya mulia anak burung pipit.
Cuman pengajiannya cuma apa pipit ini mah habis akan perumahan ini. Kira-kira kan bagus tuh pipit Nabi Ibrahim ya. Pipit kita sini ketujuh makan ini salahnya. Nah, binatang nama niupnya bang pulang siapa? Cacak. Oh, cacak lawan ilah-ilah. Oh. Cacak. Jadi ujar Allah, coba lihat gebean cacak. Memang berapa ada untung cacak meniup api? Ada mungkin kalau karena ujar cacak. Yang penting aku berusaha dahulu mengganalkan api ini. Nyaman Nabi Ibrahim itu bakar. Nah cacak. Makanya lihat cacak tuh. Geliatnya. Jadi mana niup api? Memang ada mungkin ganal api dapatkan cacak ini berapa untung cacak? Karena mungkin cuma ujar cacak, yang penting usahaku dahulu. Nyaman api ini bergandang. Kalau pipit tadi kata, nyaman usahaku dulu jadi pipit supaya api ini pajah. Kan jelas lah. Dan kita bilang, yang penting usaha aja. Tapi jangan yakin usaha itu nang terjadinya. Jangan. Jangan. Tiba-tiba. Mudah-mudahan lah. Jadi pemahaman nih. Contoh lain yaitu satu kisah yang dialami oleh Abdullah bin Husain ketika menghalangi Imam Husain dari mengambil air di sungai Furat. Setiap kali Imam Husain hendak mengambil air dari sungai ini, sungai itu apa? Sungai ia karena airnya Imam Husain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hausakan ia sampai mati. Dengan kehendak Allah, Abdullah bin Husain kehausan, minum air tambah haus, akhirnya ia mati. Ini satu bukti bahwa air tidak bisa menghilangkan dahaga jika tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang beriman lawan nama Allah Al-Wahid, mentauhidkan pada zat, sifat dan af'al lainnya dengan melihat Allah pada tiap-tiap sesuatu, baik sebelum atau sesudah air atau besertanya, dengan melihat sesuatu itu. Barang siapa melihat sesuatu dan ia berhenti pada sesuatu, tidak melihat selain sesuatu itu, tidak ada melihat bahwa ia bekas dari karya Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang paling hina makhluk. Orang ini belum merasakan buah tauhid pada nama Allah Al-Wahid. Jadi jangan terimbah pada Allah Ta'ala lah. Jangan terimbah. Makanya sama aja dalam hal ibadah. Nyatakan juga maka merasa ibadah pada sudah merasa masuk surga, ya, merasa lebih baik, merasa mulia. Bukan itu. Nah, itu sebabnya namanya. Sebab itu bukan Allah. Nyatakan benar. Sebab itu baru hukumnya. Makanya Adam. Namun dari sebab itu Adam itu juga bahasa itu baharu, pahamlah. Bisa berubah-ubah. Iya, berubah-ubah. Mudah-mudahan lah kita dipahamakan lah. Pegang, tingkut bujur-bujur, jangan hanya hafal di kepala atau hanya kisahnya. Kemana aja kita berjalan, kemana aja kita tulak, dikala apapun kita, ilmu itu dibawa ilmu tuh, jadi kita tuh tak pakai tarus tinggal munjun terpakai ilmu, akan guring terpakai ilmu. Amun kita tinggal aja habis di pengajian aja itu kan ada bawangannya. Bahkan bila terbiasa membawa ilmu, insya Allah mudah-mudahan terbawa sampai mati. Karena yang terbawa sampai mati itu hadis membedakan termasuk ilmu. Nah, insya Allah minggu akan datang buah tauhid pada af'al, terus dalam pada buahnya apa gerak? Buah tauhid itu apa gerak? Jadi dulu minta maaf lah. Mudah-mudahan kita diberi Allah Subhanahu wa taala panjang umur dan berkah. Artinya panjang umur jasa beribadah. Allah izinkan pula kita berkumpul dan Allah izinkan kita menurut ilmu, dan mudah-mudahan Allah ridha meridai apa yang kita ketahui. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dunia wal akhirat. Kuitan kita itu juga, guru-guru kita pernyataan kaum muslimin berkat napa? Berkat Habibuna Sayyidina Muhammad. Sampun minta rahmat dari Allah dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah.